khatib serta rahmat kerja wilayah jadi tugas Sulawesi Barat yang sangat berbahagia. Ya, alhamdulillah bisa hadir di Sulawesi Barat dan berada di forum yang sangat berharga ini, berkumpulnya kader-kader inti penggerak organisasi, bahkan pemimpin organisasi, baik secara formal maupun secara kultural. Ada dewan pengurus wilayah, ada dewan pengurus, ada dewan murabbi wilayah. Saya selalu menggambarkan sinergi dua institusi ini pada ayat 128 surah Taubah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina ra'ufur rahim. Sungguh telah datang kepadamu seorang rasul dari kaummu sendiri, berat terasa olehnya penderitaan yang kamu alami, sangat menginginkan keimanan bagimu, penyatu dan penyayang terhadap orang beriman. Yang pertama bisa kita tangkap, salah satu maknanya adalah Rasulullah sangat berat menanggung apa yang diderita oleh umatnya, terutama ketika hijrah dari Makkah ke Madinah, tidak membawa keluarga, tidak membawa harta, memang hidup apa adanya. Ini secara finansial itu sangat tidak memenuhi kebutuhan mereka. Inilah yang kemudian menjadi urusan pertama dari organisasi, bagaimana mereka tetap berjamaah, mereka tetap berada dalam saf perjuangan, dan kemudian mengusahakan mereka bisa hidup secara layak. Karena begitu diembargo ekonomi sekitar 3 tahun di Makkah, tidak punya akses ekonomi. Kemudian setelah itu diintimidasi dan harus hijrah, tidak membawa harta sedikit pun dari Makkah ke Madinah. Kemudian berikutnya harisun alaikum, betul-betul pada Nabi itu ada keinginan yang kuat sekali untuk menyelamatkan kaumnya, untuk menyelamatkan umatnya. Ini inti orientasi akhiratnya. Nah, kalau tadi itu memang menjadi urusan struktur formal, nah kalau yang ini adalah urusan-urusan spiritual dan kultural. Inilah yang seharusnya diemban oleh Dewan Murabbi dan seluruh murabbinya. Bagaimana kehadiran murabbi dan seluruh tugas-tugas fungsionalnya itu betul-betul bisa mengantar ada keyakinan, ada harapan masa depan akhirat yang tentu sesuai dengan doa kita. Jadi organisasi formal ini betul-betul mengurusi saf perjuangan kepemimpinan formal dan bagaimana bisa hidup secara layak. Karena Islam ini memang harus bisa memberi ya yang terbaik untuk perjuangan. Sampai kemudian ada 8 kali patroli Nabi sebelum perang Badar, itu ada 8 kali patroli itu untuk memata-matai ya kafilah dagang yang yang alat perdagangan dari Makkah ke negara-negara tetangga pada saat itu. 8 kali patroli untuk meminta harta-harta yang mereka bawa itu menggantikan harta mereka yang
ditinggalkan di Makkah. Itu saking perlunya ada jaminan hidup secara finansial. Terlunta perjuangan kalau tidak ada jaminan hidup secara finansial. Lalu kemudian berbagilah tugas kita ini, ada murabbi yang mencerahkan, yang mengarahkan, yang membangun spirit dan kultur keberislamannya dengan kehadiran murabbi. Insyaallah dua struktur ini tetap ada pada periode yang akan datang. Ada dewan pengurus pusat dan ada dewan murabbi pusat dan murabbi wilayah dan DPW ke bawah. Nah, itu dari pembahasan kami di Badan Pekerja Munas yang intensif. Pertemuan kemarin kami bermalam di Ciawi 2 hari untuk membahas bagaimana model organisasi kita di masa yang akan datang. Kemudian dalam interaksi keumatannya, bil mu'minina raufur rahim. Luar biasa ya. Jadi dibutuhkan para pemimpin yang rauf dan rahim, penyantun dan penyayang. Kehadirannya betul-betul berpikir bagaimana umat ini terkanalisasi dalam satu pergerakan kepemimpinan, kemudian tercerahkan spiritual dan kultur keislamannya. Lalu kemudian ada orang-orang di tengah mereka itu yang selalu jadi figur penyantun, pengayom, dan mereka lah yang menjadi harapan dari umat ini. Saya sebutkan inilah lokomotifnya. Jadi dulu Allah Abdullah Sa'id itu pikirannya bahwa umat Islam ini baru bisa baik kalau ada lokomotifnya. Umat Islam ini baru bisa baik kalau ada kuntum khairan umat yang terbaik. Umat Islam ini hanif, mau baik, tapi tidak ada contoh di tengah umat. Maka lahirlah pikiran-pikiran brilian dari Allah Rahman dan para pendiri-pendiri Hidayatullah ini untuk menghadirkan umat terbaik itu. Umat terbaik yang saya sebut lokomotifnya peradaban. Ya. Jadi mereka ini sudah hilang satu demi satu. Ya. Seperti disampaikan pada Rakernas kemarin, di Murabbi Nasional saja untuk periode ini ada 6 ya. Pertama Ustaz Abdul Manan, Ustaz Hasan Ibrahim, Ustaz Abdullah Ihsan, Ustaz Ustaz Usman Kalesa lebih dulu ya. Kemudian Ustaz Hashim AS, kemudian Ustaz Khairul Ba'id, dan terakhir Ustaz Asis Subagi. Itu Murabbi Nasional. Dan itu lokomotif peradaban kita. Bahkan secara khusus selalu disampaikan dalam pertimbangan pendiri sudah harus pendiri. Santri yang menyertai pendiri itu yang sehat itu tinggal 2. Masih ada Ustaz Abdul Qadir Jalani, sudah ada ke masjid sholat berjamaah. Ada Ustaz Manandri masih sehat, alhamdulillah. Ada Ustaz Sabini Nasir sudah sakit-sakitan. Ada Ustaz Yusuf Suradi yang masih sehat, dan ada Ustaz Amin Mahmud, itu sudah agak jantung ya. Jadi kita maknai bahwa Munas besok itu betul-betul Munas ahli generasi. Kalau ahli konsepsi itu sudah ada buku-buku yang ditulis oleh lembaga ini. Nah, berikutnya ahli generasi dan betul-betul juga mungkin ahli kepemimpinan. Nah, berganti generasi, berganti orang, berganti generasi. Ya, sudah hampir tidak ada sahabat. Ada sahabat, tapi sahabat yang kecil mendampingi pendiri perintis itu.
Ustaz Naim ini termasuk senior, tapi apa namanya Ustaz Naim ini? Hidup di zaman Abdullah saya, tapi tidak pernah jumpa. Kan sahabat itu pernah jumpa. Ya. Tabi'in ya, pengikutnya sahabat Abdullah saya. Tapi beliau sudah ikut dakwah, tapi belum pernah ke Balikpapan waktu itu. Senangnya belum ke Balikpapan ya, sejak masih hidup almarhum ya. Belum. Tapi alhamdulillah hadir generasi yang menurut saya memahami perjuangan ini. Seperti sambutan Bapak Ketua Umum pada Rakernas, dua warisan pendahulu itu yang tidak tertandingi. Ya, yang pertama adalah ibadahnya yang melahirkan spiritual, yang kedua akhlaknya. Dua ini, akhlak dan spiritual mereka ini kemudian melahirkan militansi gerakan dakwah hidayatullah. Itulah yang merekrut kita ini, ibadahnya mereka itu dan akhlaknya. Belum membawa ilmu, masih ilmunya ala kadarnya itu. Karena perlintasan ke Papua, hampir semua senior itu singgah di Makassar, dan di rumah saya dengan rumah Ustaz Aziz itu bermalam. Karena saya dan Ustaz Aziz itu begitu nikah langsung kontrak rumah terkenal sekali itu di Makassar itu Kabaria C1 nomor 1. C1 nomor 1 di situ saya 4 tahun ya, Ustaz Aziz 3 tahun, satu rumah, satu dapur di situ. Selaku sekretaris yayasan, selaku ketua panti asuhan, selaku yang belanja. Jadi belanja pakai sepeda ontel itu saya lewati itu bertahun-tahun. Ketika itu sudah sarjana Pak, dan sedikit sombong-sombong karena kita orang terkenal di kampus ya di HMI. Tiba-tiba ketemu Hidayatullah, hampir ditanggalkan semua predikat itu, masuk, diberi nama panti asuhan kita itu Ashabul Kahfi. Karena kita memang betul-betul meninggalkan semua ini, kita Ashabul Kahfi. Ya, saya sekretaris yayasan, ketua panti asuhan, belum ada sekolah. Santri pertama itu ketua yayasan Makassar itu Sugito Jumaruddin, dan yang sekarang memegang kendali di Sulsel itu, termasuk ketua DPW Hidayatullah Gorontalo. Saya belanjakan semua itu, istri saya masakkan semua itu. Almarhumah istri pertama saya. Itu kita menangkap itu bahwa ada ilmu yang dibawa itu orang tua kita, ilmu hikmah. Ya, itu. Sedikit menyampaikan tapi dalam maknanya. Kemudian penampilannya berakhlak dan ibadahnya tidak tertandingi. Itu yang menarik kita masuk. Itulah ada paradigma baru yang misalnya Ustaz sampaikan ketika masuk di HMI di Makassar itu. Anda ini training dari kampus ke kampus, kajian ke kajian. Lalu pertanyaannya, di mana itu Islam? Di mana itu Islam? Saya tanya, di mana Islam di Makassar ini? Nah, banyak betul organisasi di sini. Ada HMI, ada IMM, ada PMI, training dari kampus ke kampus. Lalu di mana Islam itu? Nah, baru dia gambarkan paradigma berislam itu termasuk juga di sistem kajian, belum kenal manhaj itu kajian bermasyarakat Islam. Kalau mau tahu Islam, datang aja di Gunung Tembak. Kalau tidak sempat datang Gunung Tembak, baca majalahnya. Itu sudah ada gambaran bagaimana masa depan Islam di dunia ini. Oh, itu yang menggiring orang untuk ke Gunung Tembak dan mengikuti kajian-kajian. Dan mulai saat itulah ada arus yang sangat besar untuk ke Hidayatullah. Tahun 8, tahun 90 itu ada seminar
Seminar terbesar di Makassar waktu itu pesertanya ribuan orang, pembicara tunggalnya adalah Ustaz Abdullah Said. Pokoknya semua aktivis PMI, HMI, IMM semua ikut di situ. Dan betul-betul banyak yang terrekrut di situ. Misalnya Pak Nur Syamsa Hadis itu masuk di situ. Masuk di situ. Ustaz Zainuddin yang sudah lebih awal karena beliau yang sudah moderator pada saat itu. Kami masih kenal sebagai IMM, aktivis Muhammadiyah. Begitu juga saya tanya Sahabat Tohari, bukan tanya, boleh menjelaskan bahwa yang paling menarik dari Abdullah Said itu begitu sampai di Surabaya diskusi pergerakan dan selalu ngajak ke toko buku, semua toko buku, ayo kita ke toko buku. Makanya setiap ke Surabaya itu bawa buku berkarung-karung ke Gunung Tembak. Itu apa namanya periode awal. Jadi ada kajian-kajian baru meskipun sangat sederhana, kemudian ada ibadah dan ada akhlak yang sangat mencerahkan. Nah itu tidak. Nah sekarang ini ilmuwan kita banyak, metodologinya sudah bagus sekali. Tapi kemudian kalau ditinggal dua ini, ditinggal ibadah dan ditinggal akhlaknya, ya seperti lagi kembali dulu kajian-kajian literasi formal, tidak membawa pencerahan keumatan. Kembali dari ke situ. Maka saya selalu bilang, mohon maaf, selalu bilang, ahli generasi ini Pak, tantangan paling besar di kita ini. Karena mereka hadir dengan keilmuannya, tapi mohon maaf, tidak melekat, ya tidak include dengan ibadah dan akhlaknya. Saya bilang di forum Gunung Tembak, ini sudah puluhan penghafal Quran di kita bersama banyak di sini. Hafal betul Al-Muzammil, tapi tidak paham sholat lain. Bersanad Al-Muzammilnya, tapi tidak paham sholat lain. Bersanad Al-Mudaththirnya, tapi tidak bersama. Jadi ini yang akan datang ini, ahli generasi, kalau tidak ahli konsepsi, ahli generasi saja, ya Masya Allah, kita akan melihat banyak jumlahnya, literasinya luar biasa, hafal Quran, hafal hadis, tapi kemudian tidak ikut di dalamnya spirit keislaman. Ya termasuk juga kalau sudah pertemuan begini, jangan sampai lalat GMH-nya ya, karena kita itu lokomotif, ya lokomotif peradaban inilah orang terbaiknya Sultan ini. Ya, tapi kalau GMH-nya tidak jalan selama rakyat mil, bahaya itu. Ya itu yang diawasi sebenarnya Dewan Murabi, awasi GMH-nya, awasi ya salah lainnya, miripnya dan seterusnya dan seterusnya. Nah itu ya, saya ada Ustaz Saiful Anwar ini sudah lama di DPP ya, agak gaman disebutkannya di Badan Pekerjaan UNAS. Apakah rejuvenasi ini kita artikan menyerap pergantian generasi? Kajian kami di Badan Pekerjaan UNAS, apakah rejuvenasi ini pergantian generasi? Apakah kita sudah bisa yakin bahwa integritas ya spiritual ya yang begitu bernilai dari pendiri perintis ini bisa kita wariskan kepada generasi muda? Ini pertanyaan yang masih kita kaji di Badan Pekerjaan. Karena kalau salah ahli generasinya ini, itu bisa sangat berbahaya dalam perjalanan ide tumpang. Makanya mungkin masih mix ya, masih kolaborasi senior junior untuk ke depan ini. Saya ditantang pemuda di seminar waktu di Pondok Madinah ya, Asal Mahadi. Rakernas pemuda pusat, pemuda Indonesia, se-Indonesia. Ada pembicara anak muda, dia bilang, kenapa lambat pergerakan ini? Karena orang tua tidak percaya kepada generasi muda. Tante juga ini terlalu lama orang tua ini.
sudah siap kami pemuda ini untuk menggantikan orang tua. Masya Allah. Saya bilang iya. Saya bilang iya. Tapi di Gunung Tembak 2 pekan lalu ya, saya upgrading murabi senior. Semua pendiri perintis ada di situ. Bahkan beliau menyampaikan, Ustadz, yang paling kami khawatirkan kalau pemuda yang ada sekarang ini tidak bisa mewarisi apa yang ditinggalkan orang tuanya. Apa itu Ustaz? Ya, kita paham. Ya seperti saya sampaikan tadi, betul-betul jauh ibadahnya, akhlaknya dari pendiri perintis dengan anak-anak muda yang ada sekarang. Ini tidak sederhana, tidak sederhana ini. Ya, karena kita akan mewariskan. Untunglah ada namanya Dewan Murabi. Misalnya mixnya nanti itu ya pengendali spiritual, pencerahan dan seterusnya. Inilah tempat duduknya murabi. Jadi berbahagia murabi itu tidak akan tergantikan murabi itu. Ya, tapi kalau sekretaris wilayah boleh jadi diganti Pak ya, masih ada ya. Tapi kalau antum sebagai murabi tidak akan digantikan sampai meninggal itu. Jadi berbahagialah yang menyandang gelar murabi karena itu tidak digantikan. Persoalannya nomenklaturnya belum ada. Kalau murabi itu nomenklaturnya. Sampai kemarin ada pekerja muda selalu pembicaranya SDI ekonomi. Pembicaranya terakhir modalnya dari mana? Karena Ustaz Aziz itu bilang ke depan ini murabi pengurus tingkat wilayah janganlah berpikir natura, itu semuanya terpusat naturanya. Bilang dari mana? Bilang misalnya kalau tambang berhasil itu insya Allah. Kalau tapi menjanjikan Sulbar ya, tolong di follow up kemarin Pak Ajmar ini. Nanti juga kita sampaikan sudah Ustaz Akif untuk, karena banyak sekali janji-janjinya dan saya tahu keluarganya di Wono itu karena bertanya dengan keluarga saya itu bagus orang ini, mertuanya itu orang kaya dulu. Nanti kita datang khusus untuk lahan-lahan tidur Hidayatullah di Sulbar ini ya kita kerjasamakan ya, lahan tidur. Nah, tentang hanya setengah jam kan? Tinggal 15 menit. Tentang itu tadi frame besarnya ya, tentang kepemimpinan formal dan tentang murabi itu akan sinergi ke depan. Tentang alih konsepsi alih generasi itu pasti terjadi. Pekerjaan terbesar kita hari ini bagaimana transformasi dan transmisi gerakan itu betul-betul sampai di anak muda, dan tahun ini betul-betul tahun yang paling menentukan pergerakan kita baik di organisasi formal maupun di organisasi kultural ya, itu harus betul-betul mampu bersinergi optimal. Saya bilang ke musyawarah majelis syuro bahwa DMP tahun ini akan berintegrasi bersinergi langsung dengan perkaderan dan dakwah. Saya bilang begini, bahwa semua orang yang pernah ulah di Hidayatullah, termasuk bersama bagaimana Ustaz Sahibul Anwar, alumni SDH, itu akan kita lacak lagi melalui perkaderan dan dakwah ya, di mana mereka itu, dan tiap bulan ada ustadz yang berinteraksi pemikiran dan spiritual dengan mereka itu. Begitu juga alumni Pesmadai, kita kejar di mana mereka, cari alamatnya, ada pencerahan tiap bulan untuk mereka.
begitu juga alumni SMU yang tersebar di mana-mana kita kejar, lalu kemudian untuk memberikan pencerahan dan pendampingan pada mereka ini. Jumlah kita sangat banyak sebenarnya, tapi belum. Nah, inilah kalau ada Ustaz Soleh itu selalu kelimpungan itu. Benar. Yang ulah itu 2.000, 3.000 tiap tahun Ustaz Soleh di mana itu? Di mana? Ya banyak beliau, nanti kita cari. Nah, sudah tahun terakhir ini belum dicari-cari. Saya bilang pekerjaan itu besar sekali Ustaz Soleh mencari, tapi tentu saja bukan cuma Ustaz Soleh, harus bekerja sama dengan pemuda. Karena saya hitung sudah ada 10.000 alumni SMU 4 tahun ini, ada 10.000 dan yang masuk PTH itu hanya 20% saja. Di mana mereka itu? Kalau di Malang, di UMM, Unipro, di Surabaya, di Unair, nah itu yang terbanyak. Saya pernah di Pondok Tahfidz Putra yang di bawah Rahma Putri itu ada 142 orang alumni pondok itu sedang kuliah di Unipro di Unair, Surabaya. Itu kalau bisa bergerak di dalam itu 124 orang itu bisa bergerak di dalam itu ya. Nah, tapi ini kan pendampingannya, jadi sama sekali kita tidak bisa salahkan mereka itu karena tidak ada pendampingan secara intensif. Tentang jamaah, ya tentang jamaah, konsolidasi kepemimpinan atau tertib organisasi. Dulu Hidayatullah ini identik dengan garis komando, hidup dalam garis komando. Begitu berhidayatullah harus lebut dalam perjuangan dan tinggal di kampus. Nah sekarang sudah berubah. Sejak Ormas itu tidak lagi mengikat di mana tempat tinggalnya, apa pekerjaan yang penting halal. Hanya dua ukurannya. Ukurannya itu dia loyal kepada kepemimpinan itu melalui halaqah, dan yang kedua adalah ber-GNH. Dua itu. Yang saya sampaikan di konsolidasi DUB se-Indonesia, perketat halaqahnya tahun ini. Ya, tahun ini ketat itu karena itu menjadi ukuran nanti rekomendasi murabi untuk pengurus. Jangan berharap ada meskipun dia cerdas sekali, ya, dia dokter mungkin, tiba-tiba direkomendasikan, oh ini yang cocok jadi ketua DPW. Nah nanti dicari di mana halaqahnya, oh tidak berhalaqah. Mohon maaf, ketua DPD juga tidak bisa itu. Apalagi ketua DPW, apalagi yang mulai ketua DPP tidak berhalaqah, itu dipastikan dari Dewan Murabi tidak lolos orang, tidak lolos. Jadi itu kriteria pertamanya cari pemimpin, apakah dia aktif di halaqah atau tidak, apakah dia loyal kepada kepemimpinan itu atau tidak. Karena itu merupakan pola pembinaan dan pola kepemimpinan kultural di Hidayatullah. Hanya Sahibul Anwar setelah pindah dari Depok, kami sampaikan ke DMW Jawa Timur untuk segera ada mutarabinya Saad Anwar di Malang. Mudah-mudahan Saad Anwar ini bisa jadi murabinya Pak Imron. Ya, soalnya jadi murabinya Pak Imron. Tapi yang lama itu berlaku. Imam jamaah ini berkepemimpinan dan itu yang mengatur kita ini apa kerjanya di Hidayatullah. Nah, yang tidak kerja di Hidayatullah ya tidak diatur oleh organisasi terkait pekerjaannya, tapi diatur organisasi tentang pembinaan kulturalnya. Saya bilang itu di mana dia tinggal, kerja di mana pun juga, yang penting dia berhalaqah dan menjaga GNH. Itulah orang Hidayatullah. Sampai saya ditanya di Jayapura, Ustaz, banyak kader di sini, alhamdulillah tinggal di dalam, tapi tidak halaqah, GNH juga susah, sholat jamaahnya, bila orang numpang itu, tinggal di dalam, pengurus yayasan, tidak sholat jamaah di masjid, sungguh-sungguh numpang itu.
Itu pekerja. Tapi tidak ada disuruh bayar. Nah. Bilang, masa sudah pengurus yayasan tinggal dalam pondok, tidak kontrak rumah, listriknya dibayarkan, airnya PDAM gratis, loh, tidak ada genahnya, ada sholat jamaah, ada halaqah, itu sungguh-sungguh orang numpang itu, orang numpang dalam jamaah. Lebih bagus yang tinggal jauh dari pondok, ya, tidak kerja di pondok, tapi dia menjaga halaqah, genah, itu kadang dia tidak mempersoalkan di mana tinggal. Saya tidak tinggal di pondok, saya Ustaz Ahibul Anwar tidak tinggal di pondok, ya, tidak dibayarkan listriknya, tidak dibayarkan airnya. Ustaz Abdul Rahman tidak tinggal di pondok dulu, sana tidak dibayarkan apa-apa, tapi kita menjaga genah dan halaqah. Ya, itu. Jangan ada inisiatif ya yang apa namanya berkaitan dengan pola kepemimpinan ini. Ya, kalau misalnya ditugaskan lembaga, ya saya paling lama di DPP di pengurus pusat dengan Pak Abu, Pak Nur Syamsa, Pak Adi, itu apa itu? Sudah 24 tahun. Bilang, oh, masih kita tinggal di Cipinang ini 5 tahun berikutnya. Itu mungkin dibilang anak muda ya, lama sekali sudah ustaz di situ. Gantian-gantian lah, mungkin itu yang diteropong orang. Mau sampai tua betul kan di sini, sampai pakai tongkat, mungkin yang di orang ini. Iya, kita sudah 25 tahun. Ya, Ustaz Sahibul Anwar baru 15 tahun, ya, baru 15 tahun. Ya. Ustaz Mardan sudah 19 tahun betul DPW. Tapi itu bukan itu yang dimaksud anak muda itu. Nah. Iya. Kalau keputusan organisasi, karena di pusat itu kalau sudah munas ada namanya formatur, ketuanya pemimpin umum. Kalau formatur masih mengamanahkan, jadi apa? Sami'na wa ata'na. Meskipun saya sudah mau betul pindah, saya bilang sama istri saya itu di Jakarta karena saya jadi pengurus yang diamanahkan oleh organisasi.